Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari semester 6. Saya bernama Lailatul Maufiroh dan teman saya Rizky Nur Safitri Tahir yang akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi belajar dengan materi Higher Order Thinking Skill. Pengertian Higher Order Thinking Skill yaitu didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru. Heong dan kawan-kawan, tahun 2011. Pelaksanaan HOTS. Dalam melaksanakan kurikulum 2013, guru di samping didorong untuk melaksanakan pembelajaran yang HOTS, Higher Order Thinking Skills. Juga didorong untuk menilai hasil belajar pada aspek pengetahuan yang HOTS. Pembelajaran yang HOTS juga menerapkan kecakapan abad 21 atau 4C yang meliputi C1 komunikasi, C2 kolaborasi, C3 berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, dan C4 kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran HOTS, tingkat kemampuan yang diberikan kepada peserta didik bukan lagi kemampuan tingkat rendah, Lower Order Thinking Skills atau LOTS, seperti mengetahui C1, memahami C2, dan mengaplikasikan C3. Tetapi kemampuan tingkat tinggi seperti menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Intinya, peserta didik bukan lagi dijejali oleh ceramah guru dari awal sampai dengan akhir pembelajaran, tetapi memberi ruang kepada peserta didik untuk berpikir, meneliti, menelaah, menganalisis, hingga mampu menemukan dan mengonstruksi sendiri pesan utama sebuah materi pembelajaran yang dipelajarinya. Sebelum menerapkan pembelajaran dan penilaian HOTS, tentunya guru terlebih dahulu harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencerminkan pembelajaran dan penilaian HOTS. Karena RPP tersebut akan menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hasil pembelajaran HOTS akan diukur melalui penilaian HOTS pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuannya untuk mengetahui ketercapaian indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari sebuah kompetensi dasar atau KD yang diwakili oleh sebuah kata kerja operasional atau KKO. Penilaian aspek pengetahuan. Dalam kaitannya dengan soal HOTS, tipe soal yang digunakan adalah pilihan ganda dan uraian. Karakteristik soal HOTS antara lain: yang pertama, mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Dan yang keempat, mengukur level kognitif. C4, menganalisis. C5, mengevaluasi. Dan C6, mengkreasi. Adapun langkah-langkah penyusunan soal HOTS sebagaimana tercantum pada buku panduan penilaian HOTS yang diterbitkan oleh Kemdikbud tahun 2018 halaman 17-18 sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat
soal-soal hot. Terlebih dahulu, guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal hot. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal-soal hot bertujuan untuk para guru dalam menulis butir soal hot. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal hot. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Setiap butir soal hot yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Contoh langkah-langkah pembuatan soal hot. Yang pertama, kita menentukan dulu kompetensi dasarnya. Nah, kebetulan di sini saya mengambil buku dari kelas 4, tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan di subtema 2 dan pembelajaran 1. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai dengan provinsi. Di KD-nya ini masih bersifat umum, masih bersifat luas. Kemudian kita turun ke indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator pencapaian kompetensi ini tidak luput juga dari KD, yaitu mengaitkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, dari KD turun ke indikator pencapaian kompetensi, kemudian masuk ke materi pokok. Materi pokoknya yaitu pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi ramah lingkungan. Untuk KD, IPK, dan materi pokok itu saling berkaitan. Jadi kita menentukan dulu KD-nya apa. Setelah itu kita tentukan indikator pencapaian kompetensinya itu apa. Nah, gimana cara menentukan IPK-nya? Ya, kita lihat juga di KD-nya dulu. KD-nya itu kita mau bahas apa sih? Nah, dari situ baru turun ke IPK-nya. IPK-nya apa? IPK-nya juga masih bersifat agak umum. Nah, di materi pokoknya itu baru materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Indikator soal. Indikator soalnya di sini juga sesuai dengan materi pokok apa yang telah dibahas ke anak-anak. Di sini saya mengambil siswa dapat menyimpulkan sebab akibat yang akan dirasakan penjual ikan akibat seringnya pengguna teknologi modern dan teknologi tradisional dalam menangkap ikan. Level kognitifnya yaitu C5 mengevaluasi. Jadi soalnya nanti itu berada di level kognitif C5 mengevaluasi. Contoh soalnya soal uraian. Nelayan modern pada saat menangkap ikan menggunakan pukat harimau, di mana pukat tersebut akan menjaring semua makhluk hidup. Dari tindakan yang dilakukan nelayan modern, dampak apa yang akan dirasakan oleh penjual ikan di pasar? Ini level kognitifnya berada di C5 sesuai dengan kisi-kisi yang tadi kita telah tentukan, yaitu level kognitif C5 mengevaluasi. Nah, di sini kan anak-anak disuruh mengevaluasi. Mulai dari jika nelayan modern menangkap ikan menggunakan pukat harimau, bagaimana makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup yang ada di laut. Setelah itu dia akan berpikir, kalau seperti itu apa dampaknya untuk penjual ikan. Jadi anak-anak di sini dilatih untuk berpikir lebih kritis lagi. Makanya ini termasuk juga dengan soal hot, di mana dia berada di posisi kognitif C5. Untuk soal pilihan ganda, nelayan tradisional saat menangkap ikan menggunakan jaring sederhana. Jika terus-terusan nelayan tradisional menggunakan jaring tradisional, bagaimana dampak yang akan dirasakan penjual ikan di pasar? Yang pertama, A. Penjualan akan menurun. B. Ikan akan cepat habis. C. Penjualan ikan akan terus berjalan. D. Penjualan bertambah. Nah, di sini juga siswa disuruh berpikir kritis, disuruh menganalisis, dan akhirnya ada evaluasinya. Begitu.
Rubrik penilaian. Di sini penskoran untuk uraian. Teman-teman bisa lihat di tabel ada kriteria jawabannya seperti apa, kemudian rentang skornya ada berapa. Nah, contohnya, misal ketika murid menjawab, penjual ikan akan tetap berjualan dengan berbagai jenis ikan dan dapat memilih jenis ikan yang akan dijual ke konsumen. Namun, jika terus-menerus dilakukan oleh nelayan modern menggunakan pukat harimau, maka ekosistem ikan akan rusak dan akan berdampak penjualan ikan yang menurun karena kurangnya tersediaan ikan akibat ekosistemnya yang telah rusak. Nah, terus nilainya yang didapat kok bisa 8? Karena di situ kita lihat di kriteria jawaban siswa menulis penjualan ikan akan tetap berjualan. Rentang skornya adalah 0 sampai 2. Dia di situ dapat 2. Kemudian dapat 3 di kolom ketiga. Kemudian plus 3 lagi karena di kolom keempat dia juga menjawab dengan sempurna. Jadi hasilnya 8. Kok bisa yang kolom kedua nggak didapat? Ya, itu cuma sampel aja, contoh. Jadi dijumlahkan 2 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8, kemudian dibagi 10. Hasilnya ialah dikali 100, kemudian hasilnya adalah 80. Begitu. Penskoran untuk pilihan ganda. Keterangan. B sama dengan jumlah item yang dijawab benar, N jumlah item soal pilihan ganda. Contohnya ini. Anto dalam tes tadi IPA-nya jumlah soal pilihan gandanya itu ada 50 dan yang dijawab benar hanya 35. Maka bagaimana cara menentukan hasilnya? Yaitu dengan cara B dibagi dengan N dikali 100, yaitu jumlah item yang dijawab benar dibagi dengan jumlah item soal pilihan ganda kemudian dikali 100. Jumlah item yang dijawab benar oleh Anto ialah 35. Kemudian jumlah soalnya ialah 50. Jadi 35 dibagi dengan 50 dikali 100. Jawabannya ialah 70. Penilaian sikap. Sikap terdiri dari 2 jenis, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Instrumen utama penilaian sikap adalah instrumen observasi, sedangkan jurnal penilaian diri dan penilaian antar teman menjadi instrumen penilaian pendukung. Pada penilaian sikap diasumsikan semua peserta didik bersikap baik. Untuk penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian praktik, produk, dan proyek. Pada saat penilaian keterampilan, peserta didik harus mampu memperlihatkan penguasaannya dalam melakukan sebuah gerakan, mempresentasikan sebuah laporan, atau di sini teman-teman bisa lihat contoh penilaian sikapnya. Di situ ada kriterianya sangat baik, cukup, perlu pendampingan. Nah, jenis kegiatan ekonomi. Ini ketika di materi jenis kegiatan ekonomi, di situ ada uraiannya, bisa dikatakan sangat baik ketika dia ngapain, bisa dikatakan baik ketika dia ngapain, bisa dikatakan cukup ketika dia ngapain, dan perlu pendampingan ketika dia anak-anak ngapain. Contoh, misalnya di sini ada penilaian penskorannya itu total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimal dikali 10. Misalnya di jenis kegiatan ekonomi, siswa menyebutkan dan menjelaskan kegiatan ekonomi namun kurang sesuai dengan pekerjaan, berarti dia dapat 3. Kemudian di materi lapangan pekerjaan dia berada di kategori cukup. Terus penyebaran barang dia masih perlu pendampingan. Jadi totalnya ialah 6. Sedangkan skor maksimumnya ialah 12. Kok bisa 12? Karena di situ 4 dikali 3 yang akan dinilai. Nah, sini jadi jawabannya adalah 12. Jadi 6 dibagi dengan 12 dikali 10 sama dengan 5. Untuk jurnal penilaian sikap, teman-teman bisa lihat di sini ada formatnya, yaitu otomatis ada tanggal, terus nama siswanya, catatan perilakunya. Jadi guru itu mencatat perilaku apa yang dilakukan, kemudian butir sikapnya apa aja, kemudian tindak lanjutnya untuk dari sikap yang telah dilakukan apa saja. Begitu. Untuk penilaian keterampilan, teman-teman bisa lihat di situ. Misalnya di sini contoh soalnya ialah buatlah rancangan desain dan tata letak wadah pembenihan krustasa sesuai kondisi lokasi hasil pengamatan di lapangan.
Nah, di sini kan nanti ada aspek keterampilan apa saja yang dinilai, yang dijadiin target penilaian ke siswa. Kemudian cara menentukan bentuk wadahnya. Skor 4 jika seluruh tahapan proses dilakukan sesuai dengan prosedur. Skor 3 jika sebagian besar tahapan proses dilakukan sesuai dengan prosedur. Skor 2 jika sebagian kecil tahapan proses dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya penentuan bentuk wadah pembenihan krustasa, jika dia melakukan proses dilakukan sesuai dengan prosedur, maka dia dapat poin 4. Jadi centang di 4, seperti itu.